untuk jenis konten video produk sendiri itu sebenarnya ada 5 jenis konten video produk yang saya rangkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, channel Arif Budiman Nasuko, di mana channel ini ngebahas tentang ide ataupun peluang bisnis digital seperti marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya. So buat teman-teman semua yang tertarik nih dengan ide ataupun peluang bisnis, langsung aja klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru dari saya. Dan hari ini saya akan ngebahas tentang jenis konten video produk. Jadi sebenarnya dalam membuat ataupun menentukan konten video produk itu nggak sembarangan teman-teman. Karena konten video produk ini sangat efektif untuk meningkatkan penjualan toko di teman-teman ataupun penjualan produk teman-teman. Dan sebelum kita bahas tentang jenis ataupun konten video produk, saya mau berbagi juga ke teman-teman semua di mana teman-teman bisa mendapatkan software pendukung seperti misalnya teman-teman butuh Photoshop, teman-teman butuh Corel Draw, teman-teman butuh Camtasia, teman-teman butuh Vegas Pro, ya teman-teman butuh Adobe Premiere, ya teman-teman bisa dapatkan di www.getintovisi.com. Di sana banyak sekali software pendukung untuk PC, ya mulai dari editing, ya pokoknya segala macam software lah, ya editing video, editing gambar, untuk file download segala macam itu teman-teman bisa dapatkan di www.getintovisi.com, di mana software yang ada di sana itu gratis, ya ataupun versi crack, dan biasanya software yang di sana itu harganya jutaan teman-teman. Jadi software yang jutaan itu di sana teman-teman bisa dapatkan secara gratis. Kembali lagi kita back to topic, ya jenis konten video produk. Nah untuk jenis konten video produk sendiri itu sebenarnya ada 5 jenis konten video produk yang saya rangkum. Jadi nanti teman-teman harus bisa menyesuaikan, ya kalau saya jualan produk A, konten video yang cocok itu apa, ya kalau saya jual produk B, kira-kira saya cocoknya pakai konten apa. Nah setelah nonton video ini teman-teman harusnya sudah paham, ya. Nah kembali lagi, ya untuk 5 jenis konten video produk, yang pertama itu adalah review bentuk produk. Jadi jenis konten yang pertama yaitu adalah review bentuk produk. Nah review bentuk produk ini maksudnya adalah video tentang gambaran produknya, ya gambaran bentuk produknya. Misalnya video jam tangan terus direkam, nah gambarannya seperti apa, itu review bentuk produknya, ya. Dan ini termasuk video basic sebenarnya, ya video yang paling dasar, ya. Nah misalnya ada orang, saya mau lihat dong video produknya, ataupun saya pingin lihat dong bentuk fisik produknya, itu termasuk dalam bentuk review bentuk produk seperti itu. Dan ini sangat basic. Kalau teman-teman mau jual produk mahal pakai konten video produk seperti ini, menurut saya kurang tepat, ya karena dia tidak kena, ya produk mahal teman-teman jual dengan konsep video yang biasa aja, yang standar banget gitu, ya. Nah contoh review bentuk produk itu adalah seperti ini. Kayak teman-teman bisa lihat, misalnya teman-teman mau jual jam tangan harga jutaan, terus kontennya seperti ini, ya standar banget, ya jadi dia hanya menampilkan, ya seperti ini. Nah ini menurut saya sangat standar banget gitu, ya. Orang tidak akan tertarik, ya orang tidak akan tertarik kalau konten videonya seperti ini. Ya kalau produk kamu mungkin cap rambut atau sendal jepit, ya sendal swallow, terus habis itu atau konten kamu mungkin pensil, pulpen, atau konten kamu mungkin mau jualan lampu lampu biasa gitu, ya lampu pijar biasa, ya mungkin bisa lah, ya seperti ini. Atau konten kamu mungkin jual sikat, ya sikat gigi, bros, ya mungkin biasa, yang biasa produk murah itu it's okay, bisa, ya dengan kamu hanya merekam produknya terus habis itu kamu pasang di konten produk kamu. Tapi ini terlalu basically, kalau menurut saya terlalu standar banget, tidak ada nilai plus dalam konten video produk yang mau kamu jual. Seperti itu. Menurut saya kalau kamu main produk mahal, konten seperti ini sangat-sangat tidak efektif teman-teman, ya sangat-sangat tidak efektif. Catat. Oke, yang kedua kita bahas, yang kedua yaitu adalah review hasil menggunakan produk. Jadi konten video tentang review hasil dalam menggunakan produk. Ini yang kedua itu adalah review produk hasil penggunaan.
Nah, ini biasanya sangat cocok untuk produk-produk seperti kosmetik, sangat cocok untuk produk-produk seperti herbal, pelangsing gitu ya. Nah, ini sangat cocok untuk produk-produk seperti ini. Jadi setelah pakai masker, ternyata muka saya makin hitam. Setelah saya minum obat pelangsing, berat badan saya turun 100 kg dan saya masuk rumah sakit. Itu review ya. Jadi testimonial penggunanya. Bisa aja teman-teman endorse artis, endorse orang, terus habis itu sampaikan testimonial penggunaan produk. Nah, itu adalah review hasil menggunakan produk. Dan sekali lagi ini sangat cocok untuk produk yang misalnya herbal, kosmetik, ya. Terus habis itu misalnya penurun demam. Jadi seorang ibu menyampaikan, wah anak saya setelah minum obat ini ternyata demamnya semakin tinggi. Ya, jadi tidak beli orangnya ya. Nah, itu review hasil menggunakan produk. Ya, jadi ketika dia memakai masker, wajahnya langsung kinclong ya. Yang awalnya mirip Ariel, ternyata setelah pakai masker berubah menjadi mirip Luna Maya. Wah, keren ya. Nah, itu sekali lagi adalah review hasil menggunakan produk. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Nah, ini salah satu contoh review hasil menggunakan produk. Nah, jadi dia itu biasanya adalah langsung menginstruksikan di awal ya. Halo, saya setelah menggunakan produk A ya, produknya adalah ini dan saya pakai di wajah saya dan hasilnya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ini sangat keren sekali. Nah, itu adalah konten tentang review penggunaan produk dan sekali lagi ini sangat cocok untuk kosmetik. Terbukti banyak video-video YouTube yang review penggunaan produk itu berkaitan dengan kosmetik ataupun herbal ya, seperti itu. Contoh juga misalnya nih, ada orang kena corona nih, saya kena corona, saya pakai empon-empon ternyata sembuh, seperti itu. Nah, itu juga termasuk review penggunaan produk. Yang ketiga adalah jenis konten video produk, yaitu tentang fungsional produk. Nah, ini beda lagi ya. Kalau tadi itu review penggunaan, ini adalah kita fungsional produk. Fungsional produk sendiri itu adalah kegunaan produk. Jadi kita videokan produk atau dapatkan video produk tentang kegunaan produknya ketika digunakan. Misalnya contoh ya, lampu, kita beli lampu hias, ketika dihidupkan warna-warni, muncul apa, ketika dipegang lampunya hidup, ketika dipegang lampunya bisa mati. Itu namanya fungsional produk. Misalnya keran air ketika dihidupkan menyala lampu. Nah, itu fungsional produk. Nah, biasanya produk yang cocok untuk fungsional produk itu adalah produk-produk inovasi, produk lampu, elektronik gitu ya, gadget-gadget yang unik, digital item. Nah, itu sangat cocok untuk fungsional produk. Ya, jam tangan yang kalau misalnya dipakai terus habis itu orangnya bisa keluar dari jam tangan ya, telegram gitu ya. Hologram ya, jadi ketika pakai jam tangan keluar tuh orangnya, hologram. Nah, itu fungsional produk teman-teman. Jadi dia menampilkan fungsional dari produk tersebut ya, supaya orang paham terhadap produk tersebut. Nah, itu termasuk jenis konten video produk dan itu sangat cocok untuk produk-produk inovasi. Nah, yang keempat kita bahas yaitu ada value produk berdasarkan emosional ya. Jadi ada konten video ya, kontennya itu membahas tentang value ataupun emosional si audiens yang ingin membelinya. Nah, ini biasanya kita itu menampilkan sesuatu video produk agar orang yang melihat itu secara emosionalnya kebentuk. Contoh misalnya itu kita bilang produk rokok Marlboro, terus habis itu dengan seorang cowboy berkuda. Ya, emosional apa yang ditampilkan di sana? Emosional yang ditampilkan di sana adalah emosional ketangguhan. Ya, jadi seorang yang mengisap rokok Marlboro itu adalah orang yang tangguh. Itu sebenarnya video produk emosional. Selanjutnya lagi misalnya iklan Binomo ya. Ini saya kasih tunjuk, ini kita hanya belajar ya. Dari sini kita belajar. Iklan Binomo itu termasuk iklan yang menampilkan value ataupun emosional. Nah, di sini ya, dari sini oke, si Budi Setiawan menampilkan bahwasanya dia biasa menghasilkan ribuan dolar dari rumah dan dia bisa punya rumah mewah. Ya, dia tunjukkan rumah mewah, dia tingkatkan emosional si audiensnya supaya orang tertarik. Terus abis itu kita lihat lagi di sini, dia lagi di dalam rumah mewah. Ya, padahal dia di dalam kos-kosan sebenarnya ya. Gua tuh susah. Terus habis itu di sini kita lihat lagi
yang paling ini ya, yang paling terasa emosionalnya itu adalah di sini menurut saya. Nah, di sini. Jadi dia di dalam rumah mewah, di belakangnya ada wanita cantik. Nah, emosional apa yang akan ditangkap oleh audiens pada saat seperti ini? Yang pertama, orang akan berpikir, wah ini dengan mudahnya mendapatkan uang. Faktanya tidak seperti itu. Ya, dengan trading. Gua tuh susah. Terus habis itu dengan kita mempunyai banyak uang, kita bisa mendapatkan rumah mewah, ya. Terus habis itu kita bisa dapat dikelilingin cewek-cewek cantik, ya. Nah, itu yang ditampilkan dalam video emosional seperti itu, teman-teman. Jadi kita membentuk emosional si customer atau calon audiens, ya, calon customer untuk terpikir sesuatu, teng gitu. Nah, ini biasanya sangat cocok untuk ngejual produk-produk mahal. Jadi kalau ngejual produk mahal pakai review bentuk produk itu sangat tidak cocok. Misalnya kamu jam tangan mahal gitu ya. Terus kamu iklannya di mobil Ferrari, terus yang make misalnya orang-orang artis terkenal. Nah, itu untuk apa? Ngebentuk value produknya. Seperti itu ya. Nah, untuk ngebentuk emosional si pembelinya, seperti itu. Nah, contohnya lagi itu adalah mungkin yang sederhananya seperti ini ya. Nah, ini konten video ya yang menurut saya juga membentuk emosional. Nah, artisnya, modelnya ya. Terus habis itu dia pakai kacamata, ya. Terus habis itu di tempatnya cukup lumayan bagus. Terus habis itu detail produknya juga ditampilkan. Ya, mungkin kalau ketika dia tadi sedang megang handphone, terus handphonenya itu iPhone yang mahal, itu juga lebih terbentuk lagi ya. Nah, jadi ketika dia mau ngejual produk mahal, video kontennya itu harus benar-benar diperhatikan gitu ya, bukan sembarangan konten video. Supaya apa? Supaya orang yang ingin membeli itu emosionalnya itu dapat gitu. Karena orang yang beli produk mahal itu bukan dia itu karena butuh, yang pertama. Sebenarnya dia bukan butuh, tapi itu adalah emosional ya. Orang yang membeli produk mahal itu karena emosi ya, dia ingin terlihat wah, dia ingin terlihat lebih gitu. Nah, ketika kita membuat videonya standar, dia nggak bisa ngebayangkan gitu. Tapi kalau videonya bagus, keren, dia bisa ngebayangkan, wah aku cocok nih pakai barang ini karena mahal, aku akan terlihat keren. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus perhatikan konten videonya. Konten videonya ini harus benar-benar diperhatikan, dan ini sangat cocok untuk produk-produk mahal seperti itu. Yang kelima adalah jenis video konten banyak order ya. Ini sebenarnya standar banget kalau teman-teman nggak punya ide lagi ya. Kalau teman-teman nggak punya ide konten, bingung, aduh saya bingung nih, saya dropshipper juga, bingung nyari review bentuk produk nggak dapet, mau fungsional produk nggak dapet, value produk nggak dapet. Ya udah, bikin video banyak orderan. Jadi direkam tuh, wah ini orderan kita lagi banyak ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan trusted aja ke orangnya. Dan ini menurut saya kurang begitu efektif sih ya, kurang begitu efektif. Tapi ya dibandingkan tidak pakai video, mending pakai video kan, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau bisa dapat yang video lebih bagus lagi, itu lebih maksimal lagi. Nah, so buat teman-teman yang ngejual produk ya, baik itu hijab, jilbab, terus habis itu kosmetik, produk inovasi home, tentukan video apa yang cocok untuk produk kamu. Jangan sembarangan menentukan jenis video produk, karena jenis video produk sangat tergantung ya, sangat menentukan penjualan kamu ke depannya ya. Karena 30% orang membeli itu adalah karena video ataupun gambar. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar jika ada yang ingin bertanya. Tetap semangat, semoga orderan teman-teman itu banjir Tanjung Kidul ya, melebur-lebur lebay ya. Sampai ketemu lagi di next video bersama saya Arif Budiman Subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.